Jujur ya, gue tuh kadang suka bingung nih kalau misalnya selalu ada kasus-kasus kenakalan remaja akibat main game. Itu tuh yang selalu dipermasalahin sama para boomer-boomer atau para atasan-atasan. Pasti tuh masalah gamenya terus atau masalah pembatasan gamenya, padahal yang bermasalah itu kan anaknya. Gue tuh jadi mikir ya, padahal selama ini gue juga sering main game tembak-tembakan, sering main game yang brutal-brutal, tapi ya syukurnya ya gue gak pernah gitu loh sampai harus punya ideologi ekstremis sampai harus ngebom massa. Kita coba baca kronologinya ya. Jadi pada hari Jumat 7 November itu tuh sekitar jam 12 di Masjid Sekolah SMA 72 Kelapa Gading Jakarta Utara itu sedang berlangsung ibadah Jumat. Di situ terdengar ledakan pertama. Ledakan pertama terjadi dari dalam area masjid sekolah. Beberapa menit kemudian ledakan kedua terjadi di area luar masjid atau selasar sekolah. Tercatat ada korban sekitar 96 orang termasuk pelakunya sendiri, dan sekitar 60 orang itu dilarikan ke rumah sakit. Pelakunya sendiri adalah seorang siswa 17 tahun dari sekolah yang sama. Jadi pada ledakan pertama, pelaku itu menggunakan piranti yang diaktifkan dengan remote control untuk meledakkan bom di dalam masjid. Ledakan yang kedua ditemukan bahwa pelaku menggunakan sumbu langsung yang dia berada di dalam lokasi ledakan kedua dan terluka di bagian kepala akibat bom rakitannya sendiri. Polisi menemukan 7 bom rakitan di lingkungan sekolah, 2 di masjid, 4 di bank sampah, 1 di taman baca, dan dari 7, 4 telah meledak, 3 lainnya ditemukan dalam keadaan aktif atau tidak meledak. Ya, menurut berbagai sumber sih katanya anak ini melakukan peledakan seperti itu didasari entah mungkin karena si anak ini broken home dan katanya si anak ini juga dibully di sekolah. Tapi emang bener ya sesimpel itu alasannya? Hai guys, kembali lagi bersama gue Rilin di channel Rilin Murasaki. Jadi seperti yang udah gue singgung sebelumnya, gue pengen bahas kasus yang rame banget ini, masalah seorang anak yang meledakkan sekolah gara-gara main game. Udah, kita simak aja sampai habis ya. Sebenarnya ya, kalau misalnya kita membaca kasus-kasus kenakalan remaja yang ekstrim, itu tuh harus dilihat secara kompleksitas, nggak bisa cuma dari satu lapis doang. Dan kasus ini itu adalah tragedi dari 3 lapisan masalah yang saling menumpuk. Yang pertama, keluarga yang rapuh secara emosional. Yang kedua, lingkungan sosial yang tidak aman untuk remaja, dan yang ketiga paparan ideologi ekstrim yang tidak terfilter di internet atau dark web. Dan ketiganya itu ketemu dalam satu anak yang sedang mencari identitas, mentalnya rapuh dan gak ngerasa punya tempat pulang. Iya, emang hasilnya tuh bisa sehebat ini. Ada ledakan, kekerasan, bahkan nyawa orang lain itu jadi terancam. Nah, si anak ini itu mengalami ketidakhadiran emosional. Ibunya di luar negeri, ayahnya sibuk kerja, bapak ibunya kan cerai ya, jadi membuat kondisi rumah itu yang gak stabil, komunikasi juga minim, gak ada tempat aman buat anak itu untuk bicara jujur. Dan ya, buat remaja dengan emosi yang masih meledak-ledak, apalagi masih remaja, itu tuh dia sedang merasakan dirinya itu asing, invisible, atau dia merasa tidak terlihat oleh orang lain. Kondisi seperti itu bikin dia mencari pelarian, dan sayangnya pelarian yang dia pilih itu adalah internet yang penuh ideologi ekstrem kanan dan juga white supremacy. Nah, kalau dari kacamata psikolog sendiri nih ya, psikolog itu bilang bahwa si anak ini tuh hidup dalam kesepian. Ini tuh bukan kalimat yang biasa, ini adalah alarm keras bagi siapapun yang pernah melihat pola radikalisasi. Seorang anak yang hidup tanpa figur kelekatan atau attachment yang aman, dia akan mudah terpengaruh narasi kekerasan, mudah diprovokasi ideologi ekstrim, mudah mengidentifikasi diri dengan tokoh yang berbahaya. Dan ya, akhirnya ia kehilangan empati. Ini tuh sebetulnya nggak terjadi semalam ya. Ini adalah proses bertahun-tahun dari seorang anak yang nggak pernah punya tempat pulang ya secara emosional. Terus gimana dengan bullying di sekolah? Jadi bullying itu sebetulnya ya pemicu, dan ideologi ekstrim itu tuh kayak bahan bakarnya aja. Sebenarnya ya, si anak ini tuh memang mengalami bullying. Adanya pelaku yang menindas korban. Tapi sebenarnya akar dari masalah itu bukan bullying ini sendiri, karena itu tuh hanya men-trigger aja. Bullying itu memicu rasa dendam, tapi ideologi ekstrem kanan yang dia anut itu yang memberikan sebuah bahasa untuk menyalurkan dendam dan menjadi kekerasan. Nah, terus gimana dengan game online yang dipermasalahin sama guru-guru dan juga para boomer-boomer ini nih, para pejabat-pejabat yang ingin membatasi game online? Sebenarnya tuh yang jadi pengaruh bukan main gamenya ya, tapi soal komunitasnya dan juga pergaulan. Gue pribadi ya nggak setuju kalau misalnya pemerintah terlalu cepat menyalahkan game online, apalagi hanya melihat dari satu lapis aja, seolah-olah semua anak yang main game online itu tuh pasti punya pengaruh buruk atau terpengaruh ideologi-ideologi buruk ya, padahal kan tidak seperti itu. Game itu bukan penyebab pemikiran radikalisasi yang beracun, komunitas yang tidak sehat, yang tidak diawasi, forum gelap, chat yang penuh narasi white supremacy,
di ruang digital tanpa moderasi. Nah, inilah yang berbahaya. Jadi sebetulnya si pelaku ini tuh bukan dirusak sama game yang dia mainin, dia itu dirusak oleh ruang digital tanpa pendampingan. Main game itu tuh hanya sebagai pintu masuk aja dan bukan sebagai akar masalahnya. Sebenarnya ini adalah tragedi dari negara yang gagal melindungi remajanya. Ini tuh bukan sekedar kasus kriminal, tapi sebuah cermin dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Remaja yang kehilangan keluarga, kehilangan sekolah yang aman, lalu kehilangan dirinya sendiri. Dunia nyata tidak memeluknya, dunia maya menjeratnya. Seorang pelaku ini ya, walaupun dia masih remaja, dia tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya. Gak ada toleransi untuk kekerasan, tapi pihak negara, sekolah, dan keluarga itu punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga tragedi ini sejak awal. Ya, karena seorang anak remaja ini tidak bangun suatu pagi dan tiba-tiba ingin meledakkan sekolahnya. Itu adalah perjalanan panjang dari sepi, tersisi, terprovokasi, dan juga terradikalisasi. Dan menurut gue ya, kegagalan kita sebagai seorang manusia adalah ketika perjalanan itu tidak terlihat sampai semuanya terlambat. Tapi nih ya, kita semua pasti penasaran dong, gimana sih caranya ideologi ekstrem kanan dan white supremacy ini bisa gampang mempengaruhi si anak remaja 17 tahun itu? Apakah mungkin semenjak remaja dia sudah berpikir kritis akan sejarah ya kan? Biasanya kalau misalnya masih remaja itu kan pikirannya seneng-seneng aja. Temen-temenan nih, ada remaja yang bisa kepengaruh ekstremis ideologi itu tuh memang karena dia berpikir. Biasanya kenakalan remaja itu kalau nggak karena balas dendam penindasan, atau mungkin ya memang karena pengaruh dari film-film aja, tapi ini benar-benar secara ideologi udah kayak teroris. Nah, berdasarkan laporan dari Densus 88 Anti Teror Polri, si pelaku remaja di SMA Negeri 72 itu terinspirasi dari 6 tokoh kekerasan ekstrim yang kasusnya ada di Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Selandia Baru. Berdasarkan sumber dan riset umum, mekanisme untuk mempengaruhi ideologinya itu ya kira-kira kayak gini. Ada narasi keren atau heroik. Nah, ini tuh yang sering dijadikan ideologi ekstrim yang sering dibungkus sebagai cerita. Kami yang benar, mereka yang salah. Kami yang tersingkir, kami yang kuat. Tokoh-tokoh kekerasan yang menyuarakan ini itu diantaranya seperti Eric Harris dan Dylan Klebold, Benton Terran, dan lain-lain. Ini digunakan sebagai inspirasi bagi pelaku si remaja SMA 72 itu, dan dia disebut-sebut mengikuti komunitas daring yang mengagung-agungkan kekerasan. Si remaja ini disebut aktif dalam komunitas media sosial yang mengagumi kekerasan sebagai sesuatu yang heroik. Jadi si remaja yang merasa teralienasi gampang tertarik karena di forum itu ya dia merasa terlihat, terdengar, dipahami, ya walaupun dengan narasi yang salah. Dan adanya identitas serta pencarian makna. Jadi si remaja itu kan dia merasa kehilangan atau tertekan, bullying, kesepian, lingkungan keluarganya rapuh. Mungkin dia mencari identitas yang kuat. Nah, ideologi ekstrim kanan ini menawarkan identitas kami versus mereka, dan rasa mempunyai tugas atau misi yang bagi si remaja ini bisa terasa memikat karena memberi arti. Adanya paparan langsung kekerasan dan simbol. Ketika tokoh-tokoh kekerasan itu dijadikan role model dan ada simbolisme white supremacy dan neo-Nazi, maka paparan simbol ekstrim dan legitimasi kekerasan bisa menurunkan hambatan moral untuk bertindak ekstrim. Jadi ya bukan cuma karena tokohnya keren atau karena game aja. Ini semua tuh berasal dari kombinasi luka emosional, pencarian makna, dan juga komunitas online yang ekstrim. Ya, kena deh paparan ke narasi kekerasannya. Terus, lu semua pasti juga penasaran kan? Kenapa ya semua remaja yang terluka itu tuh tidak semuanya menjadi ekstrim? Apalagi gue itu adalah salah satu remaja yang punya luka batin yang sama juga. Punya beban emosional juga dengan lingkungan rumah yang tidak mendukung. Jadi memang di sini kita bisa melihat beberapa aspek ya. Ada remaja dengan luka besar tapi punya sistem dukungan, nilai moral, keterikatan sosial yang kuat. Mereka itu tidak memilih jalan kekerasan. Lalu ada pelaku ekstrim yang sering memiliki lebih dari satu faktor. Ada luka, kesepian, komunitas ekstrim, dan identitas terbentuk, ditambah akses ke narasi kekerasan dan impuls yang tidak terkontrol. Jawaban intinya itu karena ada 3 hal, yaitu pertama dari kognitif, yang kedua dari nilai internal, dan dari pilihan sadar dari seorang manusia tersebut yang saling bertemu secara unik di tiap individu. Yang pertama, kognitif otak dan prefrontal cortex. Otak remaja belum matang sepenuhnya sampai usia 25 tahun. Namun tingkat kematangannya itu tidak sama pada setiap remaja. Pada prefrontal cortex yang mengatur bagian logika, kadang-kadang di tiap orang itu matangnya ada yang lebih cepat. Nah, remaja ini bisa menahan impuls. Ada yang matangnya lebih lambat, remaja itu bisa lebih impulsif dan mudah terseret ideologi ekstrim. Jadi, ada 2 remaja dengan luka yang sama bisa beda hasilnya karena regulasi emosi dan kontrol impuls mereka berkembang tidak sama. Jadi, contohnya nih, kalau misalnya kita tidak terpapar ideologi itu ya, memang perkembangan impuls otak kita itu lebih baik daripada anak-anak
yang gampang terpengaruh itu. Jadi memang biologi setiap orang ini beda-beda gitu loh. DNA otaknya tiap orang ya beda-beda. Nah, yang kedua, sistem nilai internal atau moral kompas. Ini seperti yang tadi udah gue bahas, kalau misalnya seseorang itu terpengaruh sama komunitas online, jadi ada ya remaja-remaja yang semenjak kecilnya mereka belajar tentang empati, membedakan benar atau salah, atau merasakan bersalah jika melukai orang. Tapi ada juga ya remaja yang sejak kecil tidak punya figur aman, nggak punya model moral, dan nggak punya rasa bersalah. Akhirnya ketika bergabung ke komunitas, jadi gampang tersusup-susupi ideologi-ideologi yang ekstrim seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang penting banget, itu adalah pilihan sadar. Sebagai remaja yang sudah tumbuh balik ya, remaja itu tetap punya pilihan, walaupun memang otaknya belum matang penuh, tapi dia itu pasti tidak 100% dikendalikan oleh komunitas atau oleh lingkungannya sendiri. Setiap langkah radikalisasi itu ya hasil dari pilihan-pilihan kecil. Ketika memilih klik konten tertentu, memilih percaya narasi tertentu, memilih marah keluar bukan ke dalam, memilih merakit bom bukan mencari bantuan. Pengaruh eksternal itu emang berperan ya, tapi pengaruh internal itu tuh lebih berperan karena ya kita sendiri yang memilih. Eksternal itu bisa mempengaruhi atas dasar dari pilihan-pilihan internal kita sendiri. Terus kalau misalnya udah kayak gini, sebetulnya yang harus pemerintah lakuin tuh apa sih? Masa cuma membatasi masalah game online-nya doang? Yang pertama ya, pemerintah itu harus melakukan pengawasan konten online dan juga komunitas ekstrim. Harus melakukan identifikasi dan meregulasi platform yang menyebarkan ideologi ekstrim, dan juga melihat apa saja yang memfasilitasi si remaja tersebut terinspirasi melakukan kekerasan. Jadi nggak semata-mata tiba-tiba cuma ngebatasin game online terus udah. Emang ya kebanyakan tuh manusia-manusia itu, apalagi pejabat-pejabat kita, lebih suka solusi itu yang gampang gitu daripada memahami kompleksitas masalah manusia. Dan yang kedua, ya memang pendidikan literasi digital dan ideologi sejak sekolah ini tuh harus ditekenin banget. Jadi jangan cuma sekedar dihafalin doang, tapi harus ditanamkan nilai-nilainya. Dan yang ketiga, dukungan psikososial dan penguatan lingkungan keluarga atau sekolah. Memang ya kalau misalnya di rumah itu kan kadang-kadang anak remaja tidak memiliki lingkungan rumah yang baik. Tapi pernah nggak sih kalian itu mendengar patah kalau guru itu adalah orang tua kedua di sekolah? Jadi memang ya seorang guru atau para guru ini tuh harus peka banget sama siswa-siswanya. Kalau misalnya memang siswa-siswanya itu bermasalah di rumah, setidaknya di sekolah mereka itu bisa mendapatkan penampungan emosional. Lalu yang keempat, harus ada kolaborasi antar lembaga, kepolisian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Orang tua ya memang harus terhubung. Tapi kayaknya yang kayak gini nggak usah dijelasin lagi lah ya, kayak semua udah pada tahu nggak sih? Tahu kan lah ya. Kemudian yang kelima, jangan hanya mengecek regulasi gamenya saja, tapi harus dicek komunitas online-nya aja. Ya, lu semua pada tahu kan ya, yang namanya game online itu tuh pasti banyak banget ya bocil-bocil ekstrim yang ngomongnya tuh toksik parah, dan itu tuh emang bisa mempengaruhi lingkungan yang buruk, dan itu memang harus bisa diawasi banget. Nah, kalau menurut lu semua kayak gimana nih? Lu setuju nggak? Karena kalau menurut gue sendiri ya, ini tuh memang lapisan masalahnya itu ya kompleks, dan untuk penanganan permasalahannya sendiri ya, itu tidak sesederhana yang kita kira. Yaudahlah ya, sampai sini dulu aja. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya.